bakalan lanjutin Mobile Part 2. Nah, di sini aku Zafira Seflin dan rekan aku Asraful Radit Hermawan sebagai anggota PIK-R. Nah, jadi kami berdua adalah PIK-R Semantika. Jadi di sini kami kedatangan tamu nih teman-teman semuanya. Nah, tamu kita adalah siswa dari SMA Negeri 3 Painan itu sendiri yang telah menduduki runner-up kedua genre putra. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lanjutkan kepada tamu kita. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman PIK-R yang telah mengundang saya untuk bergabung ke podcast Semantika sendiri. Di sini saya akan lebih lanjut mengenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Radit Jawetri Aditama, biasa dipanggil Radit atau ada juga yang manggil Jawetri. Teman-teman bisa manggil aku bebas sesuai yang teman-teman mau. Di sini aku menduduki kelas 11 SMA Negeri 3 Painan di kelas 11 F2. Jadi alhamdulillah pada Sabtu kemarin tanggal 25 Februari diamanahkan menjadi runner up 2 Duta Genre Putra Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Mungkin sekian perkenalan diri dari saya. Oke, jadi teman-teman semuanya udah tahu kan siapa Bang Radit. Jadi selanjutnya kita lanjut aja ya ke pertanyaan pertama. Nah, di sini Abang bisa nggak menceritakan seluk-beluk Bang Radit mendaftar genre, sedangkan audisi genre kan tanggal 10 kan Bang. Nah, Abang diamanahkan untuk menjadi ketua FESPA, yaitu Festival Semantika, yang selesainya itu pada tanggal 7 nih Bang. Gimana sih cara Bang Radit untuk mempersiapkan diri dengan jangka waktu yang sangat sedikit itu Bang? Wah, sangat menarik nih pertanyaan dari teman-teman PIK-R SMA Negeri 3 Painan. Baik, di sini izinkan saya menjawab. Untuk acara Vespa kemarin, alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua Vespa yang selesai pada tanggal 7 Februari kemarin. Sementara audisi tanggal 10. Jadi jujur teman-teman semuanya, di sini saya tidak langsung mempersiapkan diri saya tanggal 7 tersebut, karena pada tanggal 7 tersebut saya membereskan sampah-sampah yang ada di SMA Negeri 3 Painan setelah selesainya acara Vespa, dan itu pun selesai jam 10 malam. Jadi pada jam 10 malam tersebut saya masih pakai baju organisasi setelah membereskan event Vespa. Dan pada tanggal 8 sendiri saya juga masih belum mempersiapkan diri saya untuk mendaftarkan diri sebagai Duta Genre Kabupaten Pesisir Selatan, karena saya pada tanggal 8 tersebut fokus untuk beristirahat di rumah, karena badan saya yang lumayan capek untuk menghadang sebuah event sekolah ini teman-teman. Jadi pada tanggal 9 pagi barulah saya mulai untuk menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhi akibat mendaftar genre tersebut teman-teman. Jadi saya mulai dengan membuat CV yang diperlukan untuk mengikuti tahap audisi genre. Setelah itu selesai saya menyiapkan berkas pada sore hari. Lalu malamnya saya menyiapkan bakat yang akan saya tampilkan ketika pas audisi genre sendiri. Baru saya jujur sampai larut malam membaca materi-materi genre, karena seperti yang kita ketahui ada 6 post test genre pas audisi genre kemarin teman-teman. Jadi saya juga menyiapkan diri secara matang, baik dari pengetahuan umum maupun pengetahuan genre sendiri teman-teman. Modul yang saya dapatkan untuk membaca materi genre sendiri sekitar 5 modul yang saya baca pada tanggal 9 hingga jam 3 malam teman-teman. Jujur pada tanggal 10 sendiri saya merasa capek untuk mengikuti tes audisi ini teman-teman, karena salah satu penilaian tes audisi sendiri adalah duduk duta teman-teman. Coba teman-teman bayangkan betapa capeknya menahan pinggang teman-teman yang harus tegap untuk mengikuti satu tes teman-teman. Karena kalau nggak ada kita duduk duta, nanti itu nama kita akan dicatat panitia lalu dilaporkan sebagai nilai minus nih teman-teman. Jadi tes kemarin itu sampai jam 8 malam kalau nggak salah langsung diumumkan itu teman-teman. Itu pinggangnya gini terus teman-teman. Jadi capek banget itu teman-teman. Dan alhamdulillah dengan persiapan yang minim saya diamanahkan
untuk menjadi finalis pada saat itu teman-teman, sebagai finalis Liga Genre Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 teman-teman. Mungkin sekian penjelasan yang saya berikan teman-teman mengenai cerita saya seluk-beluk yang untuk mendaftar genre tahun 2024. Wah, keren banget sih Bang. Apalagi dengan waktu yang sedikit dari tanggal 7 sampai tanggal 10, berarti itu cukup padat ya Bang ya? Dari tanggal 7 sampai tanggal 10, dan Abang menyempatkan waktu untuk istirahat hanya sehari ya Bang? Iya, itu saya istirahat dulu karena nggak mungkin saya kerja terus. Soalnya pinggang saya dan tulang-tulang saya juga sangat capek, lumayan capek di Vespa kemarin teman-teman. Oke Bang, makasih ya Bang atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada. Nah kan dari hari apa ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu kan sibuk tuh ya, sampai hari itu cuma sehari. Nah dari 3 hari itu hambatan yang paling gede atau yang paling sulit yang dirasakan dalam menjalankan semuanya lah, misalnya kayak tadi sebagai ketua Vespa juga, dan setelah itu jadi persiapan genre. Nah itu kesulitannya apa gitu? Dan terlebih lagi ada tidak punya office. Baik teman-teman, mungkin saya langsung jawab saya ya. Karena pada saat kemarin itu untung aja nih teman-teman nggak ada kegiatan khusus. Mungkin hambatan terbesar saya setelah saya mendaftarkan diri di Liga Genre, sebelum saya mendaftarkan diri sebagai Liga Genre, itu pada saat fisik saya mulai banyak yang sakit teman-teman. Mungkin kondisi saya, badan saya yang kurang fit, tapi dengan niat saya yang kuat, saya usahakan saya bisa mendaftar Liga Genre tersebut teman-teman. Mungkin dari kendala juga waktu yang minim teman-teman untuk mempersiapkan segala persyaratan dan persiapan untuk masuk genre. Tapi itu sih lebih tertuju kepada fisik saya pada saat itu yang kurang fit, tapi saya tetap memaksakan mendaftar sebagai genre. Jadi problemnya itu yang di kesehatan ya daripada ke waktu ya. Kebetulan kemarin juga sibuk ya, tidak. Ya, lebih ke kesehatan sama waktunya aja sih. Nah, boleh kepada rekan saya. Dari pertanyaan yang 1 dan 2 tadi ya Bang, berarti kita dapat mengetahui bahwa nggak mudah ya Bang ya jadi ketua Vespa, terus masuk ke genre juga. Nah, siapa sih Bang yang menjadi support system Abang yang paling besar gitu Bang bagi Bang Adit? Wah, menarik sekali nih pertanyaan dari teman-teman PR Friendship SMA Negeri 3 Painan sampai ke support system nih yang ditanya. Baik, langsung saja saya jawab. Mungkin untuk support system saya sendiri itu adalah support system terbesar bagi saya. Salah satunya adalah kedua orang tua saya sendiri yang selalu mendukung aktivitas-aktivitas dan kegiatan yang saya ikuti. Lalu juga didukung dengan niat saya yang lumayan kuat untuk menjalani semua kegiatan yang saya lakukan sendiri. Mungkin sekian teman-teman. Berarti orang tua nggak ada yang kayak sahabat gitu atau itu mungkin kalau untuk itu juga ada teman-teman, tapi memang support system yang terbesar bagi saya itu adalah orang tua saya sendiri. Memang sih ada teman-teman lain juga mendukung, tapi saya lebih beratnya ke orang tua untuk support system terbesar. Jadi kan tadi kan udah apa yang support system nih. Nah untuk apanya kita balik ke waktu. Nah kemarin kan waktu audisi itu kan jaraknya kan emang mepet gitu kan ya. Dan dalam itu kan cara bagi waktunya Radit itu gimana gitu. Kan tanggal 8 itu istirahat full kan. Tanggal 9 tuh bakat ya juga disiapin, berkas juga sama materi itu juga disiapin. Itu baginya gimana tuh? Nah, baik teman-teman, di sini saya langsung jawab aja ya. Jadi pendapat masing-masing orang tuh kan cara membagi waktunya berbeda-beda. Jadi di sini saya ingin menjawab sesuai cara saya membagi waktu. Jadi kalau saya membagi waktu itu teman-teman, saya akan membuat skala prioritas kegiatan teman-teman.
Misalnya nih teman-teman, pada tanggal 9 tersebut saya akan mengurus berkas genre, baca materi, baca ini. Nah, terus mana yang lebih didahulukan atau yang lebih penting? Tentunya saja untuk mendaftarkan sendiri ya teman-teman, mendaftarkan diri sendiri ke Google Drive yang telah disediakan panitia audisi Duta Genre. Nah, saya urus berkas terus, misalnya pada tanggal 8 sendiri saya udah memikirkan, wah ini urus berkas jam berapa. Misalnya saya urus berkas dari jam 7 sampai jam 10. Nah, setelah urus berkas baca materi dari jam 10 sampai jam 12. Nah, itu tuh saya akan membuat skala prioritas tersebut sampai saya menjalaninya teman-teman. Nah, kalau saya menjalaninya itu saya tidak memikirkan nih, misalnya saya menjalani kegiatan pertama mengurus berkas tadi, kegiatan kedua itu tidak perlu dipikirkan dulu teman-teman, nanti fokus kita ke yang kegiatan satu aja. Nanti kalau kita lagi melaksanakan kegiatan satu lalu memikirkan kegiatan kedua, itu hasilnya saya rasa kurang maksimal teman-teman, fokus kita akan terbagi. Nah, mungkin sekian sih cara saya membagi waktu. Keren sih tips dari Bang Radit untuk membagi waktu. Nah, yang terakhir nih Bang, ada pertanyaan yang menurut Rara tuh menarik banget buat kita bahas Bang. Jadi kan di sini Bang Radit memilih untuk mencalonkan diri sebagai duta genre kan Bang. Di antara banyaknya duta-duta lain kayak duta nasional, kenapa Abang memilih untuk mencalonkan diri menjadi duta genre ya? Wah, baik. Di sini menanyakan niat saya untuk menjadi duta genre sendiri ya teman-teman. Jadi langsung saja saya jawab. Di sini saya merasa kalau potensi saya sendiri atau passion saya sendiri di duta genre-nya teman-teman. Dan juga teman-teman, saya lihat berdasarkan data-data hasil-hasil survei di media-media sosial, di artikel-artikel lainnya, bahwa remaja itu sangat drop banget nih teman-teman. Kan seperti yang kita ketahui, remaja di Indonesia itu akan menjadi cikal bakal di Indonesia emas 2045 nantinya teman-teman. Jadi saya ingin Indonesia ini lebih maju di tahun 2045 dengan menyiapkan remaja-remaja yang berkualitas teman-teman. Tentunya saya sendiri mungkin kurang lebih 5 tahun di asrama teman-teman, itu banyak sekali melihat teman-teman yang merokok, menggunakan nafza dan lainnya teman-teman yang bertantangan sekali ini dengan teriak KRR. Nah, jadi saya sendiri ingin tertarik sekali masuk duta genre ini teman-teman, dan alhamdulillah itu sesuai dengan saya sendiri alhamdulillah dari sejak lahir sampai sekarang tidak pernah memasuki teriak KRR tersebut teman-teman. Salah satu contohnya saja, saya tidak pernah merokok dari saya kecil hingga saya sekarang ini teman-teman. Jadi saya tertarik ingin menjadi model-model di remaja Kabupaten Pesisir Selatan khususnya teman-teman. Dan juga nih teman-teman, saya melihat duta-duta lain seperti duta bahasa, duta SMA. Saya lebih tertariknya itu ke duta genre teman-teman, karena permasalahan remaja sendiri sangat banyak loh teman-teman. Tentunya saya ingin menyelesaikan, ingin juga lah berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah-masalah pada remaja teman-teman. Karena seperti kita ketahui teman-teman, remaja tersebut adalah emasnya Indonesia di tahun 2045 nanti teman-teman. Jadi saya mau di 2045 nanti memang terwujud emasnya teman-teman, tidak hanya perkataan-perkataan yang banyak diumbar-umbar teman-teman. Nah, keren banget ya teman-teman jawaban dari Bang Radit tadi. Sebelumnya terima kasih ya Bang telah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kami PR Semantika. Dan semoga dari semua jawaban Bang Radit tadi dapat memotivasi kami dan juga teman-teman yang nonton sekarang. Nah, untuk teman-teman yang nonton sekarang, nantikan ngobrol selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.